Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Bapak kepala sekolah aja nggak hadir? Oh iya, ya udah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak guru, Ibu guru, siswa siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon. Sebetulnya sejak lama, sejak saya dulu jadi santri di sini di Babakan Cuaringin ini, tahun 58 saya masuk sini ini. Mungkin Bapak Guru belum ada yang lahir ya. Alhamdulillah. Sampai tahun 71. Tahun 71 saya ke Irak sama Gus Dur, sama Kang Irfan Jidni, Kiai Masyhuri dan sebagainya. Selama saya di sini, saya sudah ngajar di sini nih, tahun 70 tuh di Aliyah, di IAIN ngajar gitu. Nah ini ada satu yang saya nggak paham, bahwa semua kitab-kitab yang saya baca itu ketika Kiai lain menerangkan berbeda dengan pemahaman saya. Apa ini saya nyeleneh, saya ini gila atau sinting? Ya, artinya bahwa sampai ilmu tasawuf saja itu masih dipertanyakan. Kalau ngaji tasawuf nantinya males, cules. Engkau ada mobil tasbih yang konek. Ini kan satu persepsi yang harus kita luruskan. Ya mungkin salah paham. Umpamanya hadis Nabi yang mengatakan al-faqru kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran itu mendekati kekufuran. Lalu seorang mubalik mengatakan orang Islam harus bekerja keras, harus banting tulang, harus peras keringat, usaha. Sebab dunia adalah dunia perlu materi, perlu biaya. Ya jangan sampai jadi orang miskin, karena kemiskinan dekat dengan kekufuran, gitu kan? Jadi kudu sugih kita. Orang Islam harus kaya kan? Iya. Karena kekufuran, karena kefakiran, al-faqru kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu mendekati kekufuran. Saya bertanya sederhana. Ketika kamu fakir, hampir mendekati kufur. Setelah kamu kaya, menjauh nggak dari kekufurannya? Lebih dekat, bukan belum tentu. Karena Allah mengatakan, idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu biha. Apabila aku ingin menghancurkan suatu negara, maka orang kayanya aku biarkan berfoya-foya. Jadi orang kaya lebih berpotensi merusak dunia ini daripada orang fakir, orang miskin. Nah itulah seperti itu. Jadi muter-muter gimana gitu.
sampai Fatihah yang dibaca tiap hari, nggak tahu kemana larinya. Ini hari ini adalah pelajaran nomor 5 ya. Nomor 5, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Artinya usaha kerasmu, kesungguhanmu mencari sesuatu yang sudah dijamin untuk dirimu dan engkau mengabaikan segala sesuatu yang dituntut untuk kamu kerjakan, itu bukti akan butanya mata hatimu. Ini kemana larinya? Begini, sampai di Al-Fatihah, begitu kita mengatakan iyyaka na'budu, minta diberi pekerjaan oleh Allah, minta diangkat jadi pegawai negeri. Wa iyyaka nasta'in, dan minta dibayar oleh Allah, digaji. Setelah keluar SK-nya, ya kan, ihdinas siratal mustaqim, mohon diberi latihan, diberikan pendidikan, diberi juklak dan juknis yang benar. Ihdinas siratal mustaqim ghairul maghdubi, jangan sampai nanti kerja saya kena marah. Waladhdallin, jangan sampai kerja saya salah. Kan begitu maknanya. Kok jauh banget sih? Nah, sekarang tadi nomor 5, kamu bekerja keras, pontang-panting, banting tulang, peres keringat, mencari sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu sudah dijamin akan kau dapatkan, tetapi kamu mengabaikan tugas-tugas pekerjaanmu yang dituntut harus kamu kerjakan. Ini artinya gobloknya nutup begini. Itu maknanya kan ini. Seperti apa prakteknya? Ini kita diangkat jadi pegawai negeri, ngajarannya ditugaskan ngajar di madrasah aliyah negeri, bukannya ngajar benar, bikin persiapan, anak-anak didiknya dikasih ilmu yang benar, ya kan begitu, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Ini ternyata selama di ini kerjanya menjual LKS melulu, nanti bikin kursus sendiri di rumah, yang bahasa Inggris di rumah, nanti sebulannya 50.000. Nanti lagi rebutan cari emblem, cari proyek, baju seragam. Ini ngaco begini nih. Ini kan omongan buat kita semuanya ini. Nah, sampai begini jelasin seperti ini, lalu dibilang katanya ilmu tasawuf itu ngajar malas. Tidak, ilmu tasawuf itu membuat kita bahagia, kita menjadi hidup kita nyaman, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada dendam, dan tidak ada kebencian. Itu maksud saya. Belajar tasawuf itu adalah supaya kamu bisa makan lahap, bisa tidur nyenyak, rezekinya lancar, badannya sehat, temennya banyak. Enak enggak? Itu maksudnya. Bukan suruh muter-muter tasbih. Nah, ini jadi artinya kalau begitu agama ini mesti diterangkan lagi sekali lagi kalau demikian mah. Jadi teks-teks agama itu kadang-kadang tidak diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalimat sangat mudah sekali. Artinya ijtihaduka, ya, ini yang kelima ya hari ini ya. Yang kelima, sekali lagi, ijtihaduka fima dumina, ijtihaduka utawi kerja keras sira, fima ing dalam sesuatu dumina kang dijamin laka maring sira. Artinya engkau bekerja keras, banting tulang, yang ngoyo-ngoyo
mencari sesuatu yang sebetulnya itu sudah dijamin akan kau dapatkan tanpa apapun sudah nanti pokoknya akhir bulan kamu terima gaji dah, nanti kalau sudah selesai kerjanya dapat pensiun. Apalagi ini yang dikerjakan ya, tetapi tugas pokoknya yang sudah jelas mengajar di madrasah aliyah negeri atau di kantor kecamatan atau di balai desa itu malah diabaikan. Ini artinya orang ini gelap mata, artinya intimasul basirah, artinya mata hati kita menjadi gelap, jadi picak begitu tuh, orang nggak paham. Nah sekarang dalam kehidupan sehari-hari ini anak-anak santri ini putri semua, putranya mana? Oh itu segitu, wah ya wes. Sekarang anak-anak sekalian merasa enggak bahwa kamu di dunia ini sudah dijamin oleh Allah? Saya minta jawaban, yakinkah engkau bahwa kebutuhanmu hidup di dunia ini sudah dijamin oleh Allah? Yakin enggak? Memang tidak ada SK-nya, enggak ada stempelnya, tidak ada tanda tangan Gusti Allah. Betul enggak? Udah, yang penting kamu nggak usah lihat mana SK-nya, nggak usah tahu jaminannya berupa apa, setiap bulan berapa. Saya mau tanya dulu, engkau lahir ke dunia ini atas pilihan siapa? Apakah engkau apakah kamu pernah mengisi daftar kehadiran di bumi? Pernah ngisi belum? Belum. Barangkali ada formulir diisi lahir, satu jenis kelamin laki, strip perempuan, lalu kamu milih perempuan. Yang sebelah sini milihnya lelaki. Terus parasnya cantik jelek, yang ini milih cantik, yang ini milih jelek. Nanti kaya atau miskin, sampai nanti saat keluar di alam dunia ngisi daftar formulir enggak, minta lahirnya hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, suruh milih mana jamnya, jam 1 sampai jam 22, milih mana, bulannya, tanya pernah milih enggak? Jadi siapa yang menginginkan engkau lahir di dunia ini? Bapakmu? Enggak. Ibumu? Enggak. Bapak ibumu tidak punya rencana untuk mengeluarkan kamu. Mereka ingin bersenang-senang sendiri. Punten ini. Kelahiranmu hanya akibat dari. Ngerti akibat dari? Nah, semuanya. Nah ini enggak pernah dihayati, enggak pernah perhatikan bahwa kalau demikian kitab suci yang setebal itu semuanya kau abaikan semuanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang yang ada di bumi sudah ada jaminan rizkinya oleh Allah. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi aku makan, dialah yang memberi aku minum. Wa idza maritu fahu yashfin. Ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Lalu
Se-Al-Quran ini ternyata nggak ada yang masuk. Jadi kitab suci kita apa sebetulnya ini? Nah itu nggak nyambung pikiran-pikiran kita semacam ini. Sampai orang-orang yang kaya pun itu ketika ditanya dari mana kau dapatkan, sudah hampir tidak ada lagi yang mengatakan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka jawab ketika saya tanya dari mana kau dapatkan? Mereka menjawab, aku dapatkan ini hasil jerih payahku, banting tulang, peres keringat, awan dadi bengi, bengi dadi endas, dadi sikil, sikil dadi endas. Semuanya mengingkari pemberian Tuhan semuanya. Sampai kiainya yang mendidik santrinya yang pinter, sampai begitu pinter santrinya, kiai juga mengatakan siraku pinter semono kepokok kita sing nguruki sirah. Gimana adanya Tuhan kita sebenarnya? Ini yang jadi pertanyakan sesungguhnya. Kekasih, sampaikan